wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Dinda. Yang kedua, Dini. Dan yang ketiga, Rinda. Baik, berarti semuanya hadir ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Kalian di antara kalian siapa yang tahu apa itu SPLDV? Bagi yang tahu silakan acungkan tangannya. Ya, kepada Dinda dipersilahkan. Baik, yang dijelaskan sama Dinda itu sudah mendekati apa yang dimaksud dengan SPLDV. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu SPLDV. SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Dan ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi Ibu harap kalian mendengarkan Ibu ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang tahu cara menyelesaikan SPLDV? Baik, karena tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan SPLDV. Cara menyelesaikan SPLDV itu ada 4. Yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi atau metode mengganti. Jadi kita mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk C sama dengan CY atau D, atau Y sama dengan AX tambah B. Setelah mendapatkan persamaannya, substitusikan nilai X dan Y. Setelah itu kita selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai AX atau Y-nya. Kita dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Yang kedua, metode eliminasi. Metode eliminasi atau metode menghilangkan. Metode eliminasi adalah metode atau cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Cara menghilangkannya, salah satu perubahannya yaitu cara perhatikan tanda plus dengan plus atau minus dengan minus. Maka untuk mengeliminasikan dengan cara mengurangkan. Dan sebaliknya, apabila tandanya berbeda, maka digunakan sistem penjumlahan. Yang ketiga, metode campuran atau gabungan. Metode eliminasi mempunyai keunggulan baik di awal penyelesaian. Metode substitusi mempunyai keunggulan baik di akhir penyelesaian. Maka dengan menggabungkan kedua metode ini akan mempermudah dalam menyelesaikan SPLDV. Yang keempat, metode grafik. Langkah pertama, kita tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan Y. Yang kedua, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Langkah kedua, jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Yang kedua, langkah kedua, jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar,
maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota, maka dapat dikatakan himpunan penyelesaiannya ialah himpunan kosong. Dan dapat ditulis dengan jika kedua garis saling berimpit, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak terhingga. Setelah Ibu menjelaskan semuanya, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan apa yang telah Ibu jelaskan tadi? Oke, Cynthia, silakan jawab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 cara atau metode dari SPDLDP. Yang pertama, dengan metode substitusi atau metode mengganti. Jadi, kita mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan Y atau Y sama dengan AX tambah B. Setelah mendapat persamaannya, substitusikan nilai X atau Y. Setelah itu, kita selesaikan persamaan sehingga mendapat nilai X, A, atau Y. Kita dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah-langkah sebelumnya. Yang kedua, metode eliminasi atau metode menghilang. Metode eliminasi adalah metode cara menyelesaikan SPDLDP dengan cara menghilangkan salah satu peubah atau variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Cara menghilangkan salah satu peubahnya yaitu dengan cara perhatikan tandanya, plus dengan plus, negatif dengan negatif. Maka untuk mengeliminasikan dengan cara mengurangkan, dan sebaliknya apabila tanda pembeda maka digunakan sistem penjumlahan. Yang ketiga, dengan metode campuran atau gabungan. Metode eliminasi mempunyai keunggulan baik di awal penyelesaian. Metode substitusi mempunyai keunggulan baik di akhir penyelesaian. Maka dengan menggabungkan kedua metode ini akan mempermudah dalam menyelesaikan SPLDP. Yang keempat, metode grafik. Langkah pertamanya, yang pertama, kita tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan Y. Yang kedua, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Langkah yang kedua, yang pertama yaitu jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Yang kedua, jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Maka dapat dikatakan himpunan penyelesaiannya ialah himpunan kosong dan dapat ditulis delta. Yang ketiga, jika kedua garis saling berhimpun, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak hingga. Oke, terima kasih kepada Cynthia yang telah mengulangi cara menyelesaikan SPLDP tadi. Baik, di sini Ibu akan membagikan beberapa kelompok dan kalian berikan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Baik, bagi anak Ibu yang tidak tahu atau kurang paham contoh dari sistem persamaan linear dua variabel, boleh diskusikan atau bertanya kepada teman sebelahnya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan simpulkan pelajaran kita, yaitu SPLDP adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus. Dan karena inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Dan cara menyelesaikan SPLDP itu ada 4 cara. Yang pertama, metode substitusi.
Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode campuran. Dan yang keempat, metode grafik. Oke, baiklah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.